Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid fi dzatihi wa sifatihi alladzi arsala sayyidana Muhammadan lil khalqi bit tauhid bi bahiri ayati. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi syahadatan wa ala alihi wa ashabihi fi husni wa ziyadah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim tahud. Al-mukarramun wal mukhtaramun, yang mulia yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh agama, para kesepuhan, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, ketua DKM Masjid Al-Hakim Al-Karim, beserta seluruh jajaran para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan seluruh lapisan masyarakat beserta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diinfakkan di jalan Allah, baik harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat. Amin. Akhirul kiram, pimpinan acara, para qori yang baru saja menyampaikan dan membacakan ayat suci Al-Quran, tak lupa aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah beserta Ibu, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan yang hadir malam ini, yang belum berangkat ibadah haji, pulang hadir, ada panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang belum berangkat, ada? Oh, masih banyak ya. Pengen ibu naik haji? Kita ke depan. Depan banyak Pak Haji. Kagak mau gua naikin haji, pengen daftar kagak. Ini kan penyakitnya. Mudah-mudahan ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para pemuda-pemudi, santriin wa santrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, tak lupa sahibil wasilah, sahib saya, teman saya yang sudah 30 tahun tidak bertemu, alhamdulillah dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram Pak Ustaz Soleh, dulu satu pesantren sama saya, alhamdulillah kemarin silaturahmi dengan para kesepuhan ke Bogor,
dan Allah pertemukan kembali, bisa silaturahmi lagi sampai malam ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa tim Hadir Marawis yang mengiringi kita dengan sholawat dan nasid-nasidnya yang dimuliakan Allah. Pertama, mari bersama-sama kita panjatkan terlebih dahulu puja-puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur dengan ucapan Alhamdulillah. Kita semua masih dipanjangkan umur, sehat walafiat, masih diberikan anugerah kesempatan waktu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian peringatan Maulid Nabi di malam ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadikan wasilah dan sababiyah turunnya rahmat, ampunan serta ridho Allah untuk kita semua. Salawat dan salam semoga diaturkan kepada junjungan alam yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dimuliakan Allah, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi disebutnya juga Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu. Saking mulianya Nabi, keringatnya Nabi saja Pak lebih wangi daripada minyak kasturi. Keringatnya, kalau Nabi berkeringat, sahabat berebut pengen keringatnya Rasulullah. Kalau bapak pulang kerja berkeringat, kira-kira anak bapak berebut nggak? Boro-boro istri aja ngejauhin, betul. Keringatnya Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Ludahnya Nabi jadi obat. Dalam sejarah dikatakan ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ditemani oleh sahabat tercintanya Abu Bakar Siddiq. Nabi naik ke Jabal Sur. Jangan dulu ketawa Bu, bedungnya belum keluar. Nabi naik ke Jabal Sur, datang ke atas. Di atas ada sebuah gua. Nabi mau masuk, dialingin dulu sama Bakar Siddiq. Kata Bakar Siddiq, sebentar ya Rasulullah, mohon izin saya masuk duluan, mau saya sterilkan dulu, mau saya bersihkan dulu. Oh iya silakan, kata Nabi. Abu Bakar masuk, dibersihkan karena gelap. Ternyata tangan Abu Bakar disengat kalajengking. Saat itu langsung merah tangannya, bengkak besar. Karena saking cintanya dengan Rasulullah, saking mahabbahnya dengan Nabi, tidak mau merepotkan Nabi, Abu Bakar keluar dari goa, diumpetin tangan yang kena sengatan kalajengking. Kagak mau dilihatin sama Rasulullah, saking tidak mau merepotkannya Nabi. Akhirnya kata Bakar Siddiq, silakan ya Rasulullah, sudah saya bersihkan di dalam. Nabi lihat wajah Abu Bakar pucat. Kata Nabi, kenapa wajah kamu pucat? Kamu takut dengan orang-orang kafir yang ngejar kita? Tidak ya Rasulullah. Atau kamu khawatir karena meninggalkan keluarga? Tidak ya Rasulullah. Terus kenapa wajahmu pucat? Ini ya Rasulullah, tangan saya disengat kalajengking. Nabi ambil ludahnya sedikit, diolesin ke lukanya Abu Bakar Siddiq, langsung sembuh. Racunnya hilang, kempes, sembuh langsung tangan Abu Bakar Siddiq. Ludahnya Nabi jadi obat. Ludah kita apa? Jadi apa? Mulianya Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh anbiya mursalin sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam di kitab disebut Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Adam diciptakan Allah, langsung ditempatkan di alam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang bagaimana mulianya Nabi Adam, tapi tidak semulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan kalau kita di kitab Fawaidul Mu'in kita lihat, Nabi Adam itu Pak usianya hampir 1000 tahun, 937 tahun. Tinggi badan Nabi Adam Bu 63 hasta.
Kalau dimeterin di zaman sekarang kira-kira 30 meter. Kalau ibu bapak pengen tahu 30 meter, no, tiang listrik pinggir jalan itu 10 meter Pak. Berarti Nabi Adam 3 lipat tiang listrik tingginya. Lebar dadanya 12 meter. Ibu-ibu bilang di belakang, anunya segede apa ya? Nggak tahu saya. Tingginya 30 meter, lebar badan 12 meter. Usianya hampir 1000 tahun. Masya Allah. Tapi ketika mau dinikahkan dengan Siti Hawa, Nabi Adam nanya, Neng, mas kawinnya pengen apa? Pengen emas, permata, mau seluas lautan Hindia, saya siapin ke Nabi Adam. Nggak perlu bang, yang begitu mah di sini juga banyak. Pengen apa? Saya pengen yang ngampar berkahnya dunia akhirat. Ya pengen apa kata Nabi Adam? Bacakan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita belum lahir saat itu, wujud manusianya belum ada, tapi umat terdahulu sudah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bangga tadi datang ke sini, kita semua marhaba baca solawat. Ini bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, berapa kali Neng baca solawatnya? Kata Siti Hawa, nggak usah banyak-banyak bang, 1000 kali aja sekali napas. Bengong Nabi Adam, suruh baca sholawat 1000 kali sekali napas. Tapi karena pengen nikah dengan Siti Hawa, akhirnya ditarik napas Nabi Adam. Diajarin sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Dam, begini nih baca sholawatnya. Sallallahu ala, belum kompak. Sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi. Maka sampai sekarang dinamakanlah sholawat Jibril, karena yang ngajarinnya waktu itu malaikat Jibril. Dibaca sama Nabi Adam, diminta 1000 kali 1 kali napas, baru sampai 300 balik. Nabi Adam napasnya kagak kuat Pak. Akhirnya Bu, sisanya yang 700 dibayar, dicicil sampai lunas. Makanya sampai sekarang mas kawin boleh ngutang. Bang kata ibu, mas kawin segede apa mesti diutang? Maaf, di kita memang bicara mahar kecil Pak. Bogor, Jakarta, Bekasi sama lah. Di Bogor sekarang sedang tren mas kawin itu seperangkat alat sholat. Selesai nikah dibuka di parsel, ada Quran, sejadah, mukena, ada tasbih. Satu lagi ketinggalan, musolahnya kagak ada. Kan sepaket harusnya mau musolahnya itu. Tapi ketika bicara mahar di Arab ini sangat besar. Mungkin orang sini ada yang pernah mukim di Arab. Bagaimana mahar di sana? Anak perempuan ketika lahir, dari sejak lahir itu biaya hidupnya akan dihitung oleh orang tuanya Bu. Ini nanti akan dibulatkan, dijadikan mahar. Ibu ngelahirin anaknya perempuan, disesar, dioperasi, habis biaya 20 juta. Tulis di kwitansi 20 juta, simpan, didokumentasikan. Anak masuk SD, masuk madrasah, sampai perguruan tinggi, sampai jadi sarjana, ibu dan bapak habis biaya 1 miliar. Tulis 1 miliar. Bekas main, jajan, beli pakaian, jalan-jalan dan lain sebagainya, dihitung-hitung usia 20 tahun habis 2 miliar. Datang anak muda mau ngelamar anak bapak, minimal maharnya mas kawinnya 2 miliar. Kebayang kalau umur 50 tahun baru dapat jodoh, berarti harus siap-siap maharnya 5 miliar. Makanya kalau di Arab perempuan makin tua makin mahal. Beda sama di kita mah makin tua makin peot, bukan murah. Agak ada perempuan murah. Semua anbiya mursalin, bahkan Allah berikan mukjizat, sudah dimuliakan Allah, tapi tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi manusia paling dicintai Allah, paling dimuliakan Allah, tapi dalam kehidupannya tetap saja imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sebelum lahir ke alam dunia baru 2 tahun 2 bulan dalam kandungan ibundanya Siti Aminah, ayahandanya Sayyid Abdullah meninggal dunia.
Nabi lahir ke alam dunia sudah dalam keadaan yatim, baru usia 6 tahun ibundanya pun sama meninggal dunia. Akhirnya di usia 6 tahun Rasulullah sudah menjadi yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Lalu siapa yang ngurus Nabi? Ada kakeknya, Sayyid Abdul Muthalib. Makanya sampai ke kita sekarang kan udah jadi kaprah Pak, jadi kebiasaan kalau ada anak meninggal, orang tuanya meninggal, kalau kakek neneknya masih ada, pasti yang ngurus kakek neneknya, betul? Di sini ada yang ngurus cucu nggak? Pasti ada. Dari dulunya begitu, Nabi diurus sama kakeknya. Makanya ada bahasa lebih sayang sama cucu ketimbang sama anak, betul? Itu mak punya makanan disimpen baik dari kemarin, buat siapa sih mak? Buat cucu. Itu abah beli mainan banyak banget Pak, buat siapa? Buat cucu gua. Cucu aja yang diingetin, betul? Ya Allah ya Karim, sampai anak mau dihitan. Kalau dulu kan dihitan, yang hitannya bengkong. Kalau dulu belum ada dokter spesialis hitan seperti sekarang. Anak kalau dihitan sama bengkong biasanya suka di apa Pak? Dilahun, dipangku, digendong sama kakeknya. Bengkong datang, kata bengkong, siapa nih yang mau ngelahunnya ini? Itu tuh ada kakeknya baru pulang dari musola. Maklum aki-aki dulu banyak lupa, pulang dari musola, kolor nyangkut di kastop tempat wudhu kagak dipakai lagi, pulang pakai sarung doang. Pas ngelahun cucunya, kata bengkong, bah tutup pintu, muka anak terliatin peso bengkong, anak ketakutan lari duluan, ngangkatin sarung salah ngangkat. Bukan sarung anak yang diangkat, malah sarung si aki. Anak dari bawah ke atas ketutup, punya siapa? Nonton. Bengkong tukang iseng, kata bengkong, ini anak gede amat pistolnya. Ditekankan sedikit kerasa berendingin banyak, pisau atau kan besi lah, jangan disunatin, gua mau udah disunat, kata siapa. Sampai kagak jadi tuh nyunatin cucunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun ngurus Nabi, sama kakeknya pun meninggal dunia. Akhirnya di usia 8 tahun Rasulullah sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kakek pun meninggalkannya. Lalu siapa yang ngurus Nabi berikutnya? Ada paman tercintanya Sayyid Abu Thalib. Dari usia 8 tahun mulai Nabi diajarkan ilmu usaha, ilmu dagang, ilmu bisnis, ilmu perang dan lain sebagainya. Nabi diajak dagang ke negeri Syam. Negeri Syam saat itu pusat perdagangan. Nabi ngambil dagangan dari seorang perempuan kaya di Mekah, janda paling kaya, saudagar kaya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Nabi jalan ke negeri Syam dagang Pak. Pulang dagang setor ke Siti Khadijah. Makin hari Siti Khadijah memperhatikan, setelah Nabi Muhammad mengambil dagangan dari Siti Khadijah, Siti Khadijah makin kaya, hartanya makin berlimpah, sampai sepertiga kekayaan Mekah dikuasai oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Melihat dari kejujurannya Nabi, sabarnya Rasulullah, akhirnya Siti Khadijah makin tertarik kepada Nabi. Maka di saat Nabi usianya 25 tahun, Siti Khadijah saat itu 40 tahun melamar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah dilamar Pak, bukan melamar. Kalau kita sekarang kan laki-laki yang melamar perempuan, betul Pak? Kalau Nabi dilamar sama perempuan, sama Siti Khadijah, diterima oleh Nabi? Iya, diterima. Dan ternyata di bawah bimbingan Rasulullah, akhlak Siti Khadijah sangat mulia sampai mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Mana akhlak Siti Khadijah? Ini buat ibu-ibu dulu deh Pak, maaf saya dulu ibu-ibu, biar nanti ada bekal buat pulang. Amin. Akhlak Siti Khadijah, satu, at-ta'atu li amri, perempuan istri yang paling patuh dan taat kepada perintah suami. Kalau kata suami diam, diam, kata suami berangkat, berangkat. Itu akhlak Siti Khadijah. Kalau ibu bisa seperti itu, insya Allah nanti di akhirat akan dimasukkan ke surga Allah ikut dengan Siti Khadijah. Amin. Insya Allah di sini mas saroleha. Amin ya Rabbal. Kadang-kadang kan masih ada yang kebalik Pak. Jangankan disuruh kemana-mana sama suami, dipanggil aja susah banget menyamperinnya.
Alasannya kagok lagi nyapu, kagok lagi masak, kagok lagi nyuci. Nanti masuk surganya juga kagok. Mah iya, mah iya nyamperin kagak. Ada nggak di sini begitu? Ibu dipanggil suami mau lagi nyuci, lagi nyapu, lagi gosok, tunda dulu kerjaannya. Semperin lagi ibu, bawa air segelas, takutnya suami pengen minum, ibu nggak usah bolak-balik ke dapur. Paling suami ibu nanya, mah, kan bapak nggak minta air, kok mama bawa air sih? Kata ibu, gimana pak? Mama kan suka ngaji. Kata Pak Kiai, kalau mama nyuguhin air segelas sama bapak, mama dapat pahala sama dengan melaksanakan sholat sunnah 200 rakaat. Gede nggak bu pahalanya? Alhamdulillah. Kata si Ma di belakang, mama udah tua pengen 2000 rakaat mau dibawa sama emernya. Itu mau disiram suaminya. Patuh dan taat kepada perintah suami selagi perintah suami tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Betul. Satu. Yang kedua, istri yang solehah seperti Siti Khadijah, dawamul haya min zaujiha, istri yang bisa mempertahankan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayatnya. Jadi sopan santun kepada suami, malu kepada suami bukan hanya waktu pengantin baru. Ini mau waktu baru pengantin mah iya lewat depan suami sampai kayak suster ngesot. Nunduk bang, maaf ya numpang lewat. Sekarang mas suami lagi belonyor depan pintu beda halangan, ibu mau lewat boro-boro maaf gajlang di langkah. Kadang-kadang kurang Bogor apa di Korean cokor atau cokor. Ada nggak yang begitu? Ta'udzubillah min dzalik. Saya bangga pak lihat ibu-ibu lagi hadir ngaji berdandan rapi busana muslimah. Alhamdulillah. Lagi kondangan gaya, lagi jalan-jalan semua perhiasan dipakai. Lebah depan suaminya, masya Allah kebalik 180 derajat. Lagi kondangan kayak bidadari depan suami kayak kunti. Udungan lepas, rambut gak kayak jerami dicakarin ayam. Jepit sebelah hijau sebelah merah. Roknya udah kotor banget. Utang yang satu putus, yang satu sambung peniti. Ta'udzubillah min. Suami pulang kerja lihat istri lagi jauhan langsung baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul qayyum. Dikiranya malah hampir depannya pas deketin lah bini ini. Mah yang bener atuh dandan teh malu sama tetangga tadi bilangnya kagak punya baju. Emang kenapa bang? Itu utang putus sebelah. Jawabnya bisa banget bang, jangan lihat utangnya, yang penting rasanya bung astagfirullahaladzim. Suami kalau ngomong-ngomong rasa. Ini yang kedua, akhlak Siti Khadijah bisa mempertahankan sifat malu di hadapan Rasulullah sampai akhir hayatnya. Bukan hanya waktu pengantin baru, sampai akhir hayat. Dalam sejarah dikatakan ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, padahal Siti Khadijah seorang saudagar kaya, wanita paling kaya di Mekah, tapi ketika akan meninggal dunia akan datang sakaratul mautnya, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah sudah ada 80 tambalan. 80 tambalan pak, sobek tambah lagi, sobek tambah lagi, sobek tambah lagi. Kemana harta Siti Khadijah? Habis diinfakkan di jalan Allah untuk mensiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sampaikan, mana kosong malum bin sodakotin, tidak akan berkurang harta yang kita sodakohkan. Nah itu kan habis harta Siti Khadijah, habis menurut pandangan kita manusia, tapi di hadapan Allah pahalanya dilipat gandakan, tidak akan pernah habis, bahkan dia berkiamat di akhirat dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bajunya 80 tambalan Pak. Bahkan saking sopannya Siti Khadijah kepada Rasulullah, mau minjem sorban Nabi kagak berani ngomong langsung, manggil putrinya Siti Fatimah, Neng sini nak, Umi mau ada perlu dikit. Wadah Umi, kata Siti Fatimah, ini badan Umi sudah lemah nak. Sepertinya sebentar lagi malaikat Jibril akan datang menjemput Umi. Hanya sekarang kain kafan belum ada. Tolong Umi mau pinjam sorban Rasulullah, Umi mau pinjam sorban suami Umi, mau pinjam sorban ayahmu. Tapi Umi malu mau bilang sama beliau, malu sama Rasulullah, mau pinjam sorban malu.
tolong nak sampaikan kepada ayahmu, Umi mau pinjam sorban beliau yang suka dipakai ke Gua Hira kalau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah menghadap kepada Rasulullah, kemudian Nabi menghadap kepada Siti Khadijah. Apa kata Nabi? Wahai istriku sayang, istriku tercinta, apakah engkau menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Apa kata Siti Khadijah? Tidak ya Rasulullah, sedikit pun dalam hati saya tidak pernah terlintas rasa penyesalan. Justru ya Rasulullah, sebelum saya meninggalkan alam dunia ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu ya Rasulullah. Silahkan sampaikan, kata Nabi. Apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, seandainya hari ini aku dimatikan Allah, hari ini aku dikuburkan, sementara besok lusa aku akan berjalan lagi, berkeliling berdakwah Islam ke pelosok-pelosok daerah, kemana-mana mensiarkan agama Allah, sementara saya sudah ada di dalam kubur, tidak bisa membantu lagi dengan harta saya. Tolong ya Rasulullah, kalau satu saat engkau melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, gali kuburan saya ya Rasulullah, ambil tulang belulang saya, pakai untuk jembatanmu ya Rasulullah. Saking ingin hidup dan matinya dipakai untuk membela agama Allah Subhanahu. Makanya di kita kan alhamdulillah di masjid sama DKM dikasih kesempatan, dibikinkan apa, keropak. Ikan yang biasa sodako mau udah enteng aja, udah bawa uang langsung masukin dan nggak pernah diomong-omong lagi. Ini yang kagak biasa kan susah Pak, betul? Ini aja nih yang dulu biasa, kalau gak udah biasa pakai kudungan ibu, mau panas, mau gimana, mau gerak, tenang aja, kelihatannya duduknya juga cakep-cakep, betul? Yang kagak biasa pakai kudungan Pak, hadir ngaji sebentar, gerah udah. Duduknya kagak tenang, usah isen, gusar, geser, cari sendal, pura-pura kayak kolos, pulang duluan. Sampai rumah, pintu rumah belum dibuka, kudungan udah pada lepas duluan, gerah. Lempar-lemparin ke kastop. Kagak tahu habis lemparin kudungan ada RT namu, assalamualaikum, lihat di jendela, hihi ada Pak RT. Pegang pala kagak pakai kudungan, mau nyamperin RT malu, ambil kudungan di kastop sambil jalan, PPD banget, kagak lihat dulu, kagak tahu kudungan licin, lepas yang keambil sepek suaminya. Langsung dipakai, pas bukain pintu RT sambil nunduk ketawa terus tuh Pak RT. Ngapain si RT datang-datang ketawa mulu, itu liatin di kaca, pas lihat ke kaca, innalillahi, kata sempak suaminya yang ada di kepalanya. Naudzubillah ini kali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang keropak lewat. Ini tangan kagak ada matanya tuh, tapi giliran mau sedekah tahuan Pak. Di kantong ada uang 3 lembar, 100.000, 50.000, sama yang 1.000, ada keropak di depan. Ini dipilihin dulu. Wah keras nih, 100.000 kegedean lah. Nah ini lepek 50.000, nah ini paling kusut nih 1.000. Kagak dilihat dulu, ambil masukin keropak, keropak lewat, lihat ke kantong yang 100.000 yang kagak ada. Orang udah bubar ngaji, udah nyampe pada masing-masing ke rumah. Ini yang satu duduk depan pintu masjid, kata DKM, ngapain Pak pulang-pulang duduk mulu di situ? Setelah masukin duit itu keren lagi, astagfirullahaladzim. Padahal kalau ikhlas, biarpun sedikit, biarpun kecil akan besar pahalanya. Amin. Apalagi kalau besar ikhlas. Nih kadang-kadang kan orang ada yang pura-pura ikhlas Pak. Pak, ini mau renov musola, ini berapa ini kumpulannya? Kata DKM 100.000 per kakak seminggu, jadi sebulan 400.000. Saya lagi ada rezeki nih Pak, tuh seminggu itu 1 juta, 4 minggu 4 juta, udah lempengin dah 5 juta. Tapi maaf ya Pak ya, nanti kalau hari Jumat diumumin di masjid, ini uang yang 5 juta jangan dibilangin dari saya pengen ikhlas, saya pengen